Memang Mayoritas serta teman-temanku sekalian, saya Barin Mekanaugan dari kelas A ingin membacakan 10 hukum Taurat beserta artinya dengan mata tertutup. Cerita yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak ada lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Yang kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersujud kepada Allah lain, atau minta kehidupan daripadanya, dan jangan kita memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tuntunan-tuntunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bernama atau sakti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah menghukum orang menyanyikan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan menggunakan nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dalam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati dan menguduskan hari itu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran firman Allah, hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita takut mendengar dan mempelajari dengan gembira. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Yang keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun beratakan baik kepadanya. Kita harus saling bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Yang ketujuh, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling mencintai, harus saling setia dan saling mencintai. Yang ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta milik sama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha atau niaga milik sama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus memajukan usaha mereka dan memeliharanya. Yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Yang ke-10, jangan mengingini rumah selamamu. Jangan mengingini istrinya juga, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki samamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya, dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka dan membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sekian pembacaan 10 hukum Taurat dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom Mama Ginang, nama saya Diana Vita. Saya dari CD kelas A. Saya akan menyebutkan hukum Taurat beserta maksudnya. Hukum Taurat yang pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, serta jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tendungan-tendungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap remeh jangan menganggap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua, dan terhadap orang yang lebih tua. Dan jangan kita menimbulkan amarah mereka. Tapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita atau mendatangkan bahaya kepada mereka. Kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mencuri harta sesama manusia atau harta warisannya. Serta jangan mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu mereka, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan mengatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia atau harta warisannya. Kita harus saling melindungi dan jangan menghasut baik istrinya maupun pembantunya, dan jangan menipu ternaknya. Kita layak menasihati mereka dan membujuk agar tetap cinta dan setia terhadap pekerjaannya. Terima kasih.
Mang Inang, saya Giovan Christopher Siombing, pelajar CD dari kelas A, ingin mengerjakan tugas 10 titah beserta maksudnya. Titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan kita memanggil roh-roh atau yakin terhadap tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin terhadap benda-benda bermana. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat, menggunakan guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu, ternakmu, dan semua orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit, bumi, beserta isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita tidak boleh menganggap remeh ajarannya firman Allah. Kita hendak menganggap itu kudus. Kita harus tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Yang kelima, hormati bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita tidak boleh bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang lebih tua. Kita tidak boleh menimbulkan kemarahan mereka. Kita harus nantiasa menghargai dan menghormati dan menghargai mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta selalu berbuat baik terhadap mereka. Yang keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Kita harus hidup bersahabat dan serta membantu kebutuhan hidup mereka. Yang ketujuh, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri harta milik sesama, mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga mereka. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Yang kesembilan, titah yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Hendaknya kita saling melindungi dan menyatakan hal-hal baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah yang ke-10, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan kau mendambakan akan istrinya, pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaga dan segala sesuatu milik sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Hendaklah kita membantu mereka memeliharanya. Jangan kita menghasut baik istri maupun pembantu dan menipu ternak mereka. Kita patut membantu mereka dan membujuk mereka
agar tetap setia dan cinta kepada tugasnya. Sekian, terima kasih dari saya. Shalom Manginang, perkenalkan nama saya Lam Hotboy. Di sini saya dari pelajar CD kelas A. Di sini saya akan menyebutkan 10 titah beserta maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, satu Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bernama atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan kepada Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan kepada mereka, dan hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah menikah harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia,
atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Karena kita harus melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki kita sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan janganlah kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Aku adalah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya, kita tidak boleh menyandarkan diri dan patuh terhadap kekuasaan lain. Karena kita hanya mempunyai satu Allah, yaitu Allah Bapa kita di surga. Yang kedua, janganlah kamu memperbuat patung yang menyerupai bentuk apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air yang berada di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya, janganlah kita membuat patung yang menyerupai bentuk apapun yang menyerupai Allah, dan janganlah kita menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya, kita harus selalu menghormati dengan nama Tuhan dengan cara menguduskan namanya, dan jangan menyebutkan nama Tuhan saat kita melakukan tindakan berdosa. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Begitu pula anakmu laki-laki atau perempuan, atau pembantumu laki-laki atau perempuan, atau ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah telah menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya, tetapi pada hari yang ke-7 ia beristirahat. Karena itulah Allah memberkati dan menguduskan hari itu. Artinya, hari Sabat ialah hari di mana kita harus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dengan cara melakukan ibadah dan dalam hari Sabat itu pula kita harus memenuhi hidup kita. Yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus selalu menghormati orang tua kita, karena mereka telah diutus oleh Allah dan mereka telah berjasa untuk membesarkan kita sampai sekarang. Yang ke-6, janganlah engkau membunuh. Artinya, kita harus menghormati hak hidup orang lain, dan janganlah engkau pernah merencanakan pembunuhan, karena hanya Allah yang berhak atas kehidupan manusia. Yang ke-7, janganlah engkau berzina. Artinya, kita harus selalu menjaga kesucian tubuh dan diri kita, karena tubuh dan diri kita hanya dibentukkan
untuk menjaga kemuliaan nama Tuhan. Yang ke-8, janganlah engkau mencuri. Artinya, kita harus menghormati apa yang dimiliki orang lain dan janganlah mencuri apa yang mereka miliki. Dan juga kita harus bersyukur apa yang sudah kita miliki dalam hidup kita. Yang ke-9, janganlah engkau bersaksi dusta atas sesamamu manusia. Artinya, kita harus selalu berkata jujur dan jangan pernah berbohong terhadap sesama kita, agar kita bisa selalu memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita. Yang ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu, atau istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Artinya, kita harus selalu menjaga diri kita untuk menginginkan sesuatu, agar kita tidak tergoda untuk mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, dan juga memperingati kita untuk selalu bersyukur apa yang sudah kita miliki. Nama saya Patricia Lovenia Garcia Huta Barat. Saya dari kelas A. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita memancing kemarahan mereka,
hendaklah kita selalu menghormati dan menghargai mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. 7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang sudah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus setia, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut dan setia kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut dan setia kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia maupun harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara harta warisannya. Jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita harus menasehati mereka dan ternaknya agar tetap cinta dan setia untuk melakukan tugasnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh adalah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat.
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendahkan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia pada tugasnya. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan terhadap tenungan-tenungan dukun dan yakin pada benda-benda yang bernama sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna,
berbohong, dan menipu memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan dalam doa-doa serta puji-pujianlah kita layak memakai nama Tuhan Allah. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah menguduskan hari itu. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, atau terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mengancam kehidupan tetangga kita atau mendatangkan bahaya kepada tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling mencintai dan harus setia. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus memajukan usaha mereka dan memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut istrinya maupun pembantunya serta menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya.
Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin terhadap benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan menggunakan nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan menimbulkan kemarahan mereka. Hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang sudah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri harta atau uang sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga mereka untuk kepentingan kita sendiri. Hendaklah kita membantu memajukan usaha atau niaga mereka, serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu
serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan mengatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia dan harta warisannya. Kita harus membantu memelihara harta mereka, dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita harus dan patut menasihati dan membujuknya untuk tetap setia dan cinta terhadap tugasnya. Halo Mamang Inang, nama saya Trokter Munte dari kelas A dan hari ini saya akan membacakan 10 titah beserta maksudnya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, dan serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Dan orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus memajukan usaha mereka dan memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mendustai, mengkhianati, memfitnah,
maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia atau harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati dan membujuk mereka agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Terima kasih.